Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai ayat yang ke-26 yang berkata demikian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Semua Pintu Terbuka. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ayat yang tadi saya baca itu merupakan bagian di mana Paulus dan Silas sedang dipenjarakan di penjara bawah tanah, dan kemudian tangan dan kaki mereka dibelenggu, dirantai, dan pintu-pintu penjara juga tertutup. Ada satu hal yang mau Tuhan sampaikan lewat renungan hari ini, bahwa di penjara itu terdiri dari banyak sekali pintu-pintu penjara yang di dalamnya ada para napi selain Paulus dan Silas. Dan dahsyatnya saudara, di dalam ayat itu yang tadi saya baca, itu berkata bahwa semua pintu di dalam penjara itu terbuka. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat, pintu di penjara itu berbeda dengan pintu di rumah-rumah saudara dan saya. Pintu di penjara itu berbeda dengan pintu yang ada di gereja-gereja saudara dan saya. Pintu di penjara itu berbeda dengan pintu yang ada di kantor-kantor atau di tempat-tempat pelayanan saudara dan saya. Maksudnya apa? Pintunya lebih keras, pintunya lebih tebal, pintunya punya kemampuan untuk terbuka atau dihancurkan, itu lebih sulit pintu yang di penjara. Nah, kita mau lihat saudara, ternyata semua pintu yang di penjara itu bisa terbuka seketika. Seperti yang tadi saya baca di dalam Kisah Para Rasul tadi saudara, itu pintunya nggak terbuka satu persatu, tapi semua pintu itu terbuka seketika. Kayak ada janjian. Kok bisa ya saudara? Dan kita mau lihat, hanya ada satu rahasia. Semua pintu di penjara itu terbuka dalam waktu yang bersamaan. Yaitu kita lihat dulu penyebabnya saudara. Yang pertama sekali terjadi adalah Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Allah. Maksudnya apa? Paulus dan Silas berdoa, tapi pujiannya bukan sekali, tapi ada puji-pujian. Ada pujian, nyanyian yang berulang yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas di dalam penjara saat semua pintu penjara tertutup, saat mereka sedang terbelenggu, dan semua napi juga mengalami hal yang sama, berada di dalam ruangan di mana pintu penjara tertutup. Dan saudara lihat ayat yang tadi saya baca. Setelah Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Allah, ada banyak peristiwa yang terjadi di penjara itu, tapi saya tidak mau bahas yang lain. Saya hanya mau bahas satu saja yang tadi saya angkat topiknya. Semua pintu di penjara itu terbuka. Terobosan yang sangat banyak terjadi ketika saudara dan saya berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Allah. Mengapa itu bisa terjadi saudara? Karena ada hadirat Allah yang turun saat
Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian kepada Allah. Ada hadirat Allah yang turun dengan luar biasa saat Paulus dan Silas berdoa. Jadi bukan saja hadirat Allah itu turun pada saat Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian, tapi saat mereka berdoa pun hadirat Allah itu turun. Ada hadirat Allah yang double porsi. Kalau saudara baca di dalam 2 Tawarik di mana Salomo menaikkan doa, maka hadirat Allah turun. Lalu para imam tidak kuat dengan hadirat itu. Itu Salomo hanya berdoa. Tapi Alkitab di sini berkata di dalam Kisah Para Rasul, Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan puji-pujian. Ingat di kitab Mazmur berkata Allah bertakhta di atas pujian umatnya. Jadi ini menunjukkan ada hadirat Allah yang turun di atas puji-pujian Paulus dan Silas. Tapi juga ada hadirat Allah yang turun pada saat Silas dan Paulus berdoa. Dan kita lihat akibat double porsi hadirat Allah inilah salah satu bagian yang dahsyat terjadi di penjara adalah seluruh pintu di penjara itu terbuka seketika. Saya baca ayatnya buat saudara dengar baik-baik. Ini keren banget. Ini di Kisah Para Rasul ayat 16 sampai ayat Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga, saya ulangi, seketika itu juga terbukalah semua pintu. Terbukalah semua pintu. Perhatikan saudara. Ini terobosan yang paling dahsyat. Bukan pintu rohani yang terbuka, tapi pintu penjara yang nyata terbuka. Ketika Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Allah dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dan hari ini Tuhan mau mengajar saudara dan saya. Mungkin pintu rohani saudara bilang terbuka, tapi hari ini ada banyak pintu yang nyata yang tidak terbuka bagi saudara dan saya, seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Dan ingat, dia mau saudara dan saya mengambil tindakan seperti Paulus dan Silas, bahwa ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika kita menaikkan puji-pujian kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka waktu Allah hadir, waktu hadiratnya turun, maka pintu apa saja yang sedang tertutup dengan rapat, dengan kuatnya, itu bisa dibobolkan oleh hadirat Allah. Saya ulang, itu bisa dibobolkan oleh hadirat Allah. Hadirat Allah bisa membuat semuanya terbuka dalam seketika. Artinya Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa mari bangun hubungan dengan Tuhan. Pelihara hadirat Allah, karena hadirat Allah itu sanggup memberikan terobosan untuk membuka semua pintu yang tertutup bagi kita. Saya ulangi, hadirat Allah itu bisa mampu membuka semua pintu yang tertutup bagi saudara dan saya. Pintu-pintu rohani, pintu-pintu mujizat yang lain. Tapi ingat, puji-pujian dan doa yang sungguh-sungguh, dan ketika hadiratnya turun, itu akan membobolkan semua pintu-pintu yang tertutup bagi kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami hadiratnya sampai semua pintu dibukakan bagi kita. Amin.